Salawat dan salam terupa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua yang istiqomah menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Semoga mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Salam yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan Ahad pertama di bulan Agustus ini, insyaallah kajian subuh bersama guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Muzaid Abu Sifa SPDI dengan pembahasan tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 164 dan 165. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Bersalam yang dimuliakan Allah, marilah kita awali kajian subuh ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita simak kajian ini pada guru kami persilakan. Tafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua juga yang hadir di pagi hari ini selalu diberikan oleh Allah umur yang panjang, rezeki yang halal berkah melimpah ruah, anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, sepanjang kehidupan kita terus diberikan kebaikan oleh Allah sampai akhir hidup kita nanti Allah karuniakan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi kita yang tercinta, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita sampaikan sholawat dan salam ini untuk keluarga beliau, juga untuk sahabat beliau, dan semoga kita termasuk umat Nabi yang kelak nanti di yaumul akhir bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang berbahagia, pagi ini kita akan membaca ayat 164 dan 165. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun. Sesungguhnya
sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahr, bahtera yang berlayar di lautan, bima yanfa'un nas, dengan membawa apa yang bermanfaat bagi manusia, wa ma anzalallah, dan apa yang Allah turunkan, minas sama'i mimma, dari langit berupa air, fa ahya bihil arda, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi, ba'da mautiha, setelah matinya, wa batha fiha, dan dia sebarkan di atas bumi itu, min kulli dabbah, segala jenis hewan, wa tasrifir riyah, dan pengisaran angin, was sahabil musakhkhar, awan yang dikendalikan, bainas samai wal ard, di antara langit dan bumi, la ayatin liqaumi ya'qilun, sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir, bagi orang yang berakal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 164 ini ya ayat yang bercerita tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tanda-tanda kekuasaan ini hanya bisa diperhatikan, hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan tersebut. Karena ada orang punya otak tapi nggak punya akal, ya. Nah, yang dimaksudkan berarti orang yang punya otak sekaligus punya akal, sehingga dengan itu dia mau berpikir, dia mau memperhatikan, dia mau berpikir, kemudian bisa menarik sebuah kesimpulan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana tanda kekuasaan Allah itu diketahui? Yaitu dari segala macam penciptaan yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Nah, Allah sebutkan di sini, misalnya yang pertama, inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Ini yang pertama. Jadi kalau kita perhatikan ya penciptaan langit dan bumi, ini kan sesuatu yang luar biasa. Penciptaan alam semesta secara umum yang kalau kita pelajari dulu waktu sekolah itu ada satu teori, namanya teori Big Bang, ledakan besar. Dari ledakan besar itulah kemudian terbentuk dan tersusun alam semesta seperti sekarang ini. Meskipun ya buat kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, meyakini teori itu bisa jadi benar, ya bisa jadi gak benar, tetapi semuanya tidak terlepas dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Langit misalnya diperhatikan, kita perhatikan dengan 7 tingkatannya, yang tingkatan-tingkatan tersebut juga kita tidak mengetahui persisnya, karena kita juga belum pernah menembus lapisan langit kan, apalagi sampai langit ke-7. Cuma Nabi Muhammad SAW yang sudah melakukan itu dalam peristiwa Mi'raj, ya, dalam peristiwa Mi'raj sampai langit ke-7.
Kalau kita langit ke-1 itu juga cuma dipandangin doang, dilihat, ya, biru-biru, kan gitu kan? Dan itu bukan batas langit pertama, itu cuma batas pandangan mata kita. Ya, nah di langit lapisan langit pertama saja kita udah bisa lihat macam-macam. Ya, meskipun kalau sekarang juga nggak terlalu kelihatan, ya ketika malam hari. Kalau dulu masih kelihatan tuh ada planet-planet, bintang-bintang gitu kan. Kalau sekarang nggak kelihatan. Kalau mau bisa ngelihat, kita pergi ke tempat yang agak tinggi, kemudian juga agak minim pencahayaan. Kelihatan tuh Bang, ternyata luar biasa indah. Ya, begitulah langit. Ya, ada planet, ada bintang dan lain sebagainya, yang semuanya akhirnya membuat pemandangan langit itu menjadi indah. Sekarang kita nggak perlu pergi ke atas buat melihat semuanya, tinggal kita googling aja kan, kelihatan semuanya. Ternyata ada yang bentuknya seperti ini, bentuknya begitu, warnanya merah, warnanya biru, warnanya macam-macam. Akhirnya berkesimpulan kita semua ternyata indah sekali di atas langit ini. Kita hidup di sebuah tata surya, ya, yang tata surya kita itu menjadi bagian dari sebuah galaksi Bima Sakti, yang ternyata di galaksi Bima Sakti itu bukan cuma ada satu tata surya, tapi ada banyak tata surya yang lain. Kemudian galaksi kita Bima Sakti itu juga di langit ini hanya menjadi satu bagian kecil dari berbagai galaksi yang ada, gitu. Nah, sehingga bisa kita ambil kesimpulan langit itu adalah alam yang sangat luas, terbentang. Ya, kalau kita pergi menelusuri langit, nggak tahu kapan selesainya. Ya, itulah langit. Begitu juga dengan bumi, ya, tempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai alam kehidupan bagi manusia sementara. Ya, ketika Nabi Adam alaihissalam ya dikeluarkan oleh Allah dari surga, kemudian ditempatkan di bumi, ya, dengan segala kebutuhan yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ketika menurunkan Nabi Adam ke bumi itu, Allah mengatakan, kalau sekarang engkau harus berusaha terlebih dahulu sebelum ingin mendapatkan sesuatu. Kalau di surga udah tersedia semuanya, mau ini, mau itu dan segala macam tersedia, nggak pakai usaha, nggak pakai kerja. Tapi kalau di bumi kerja dulu baru bisa mendapatkan. Bedanya dikit doang, ya. Bedanya dikit doang, ya. Nah, itu yang terjadi, ya, langit dan bumi. Dan ini kalau kita pelajari secara mendetail, ya, itu akan menghantarkan kita pada sebuah kesimpulan, hanya zat yang punya kuasa besar yang bisa menciptakan yang seperti ini. Kalau sekedar zat yang ala-ala, ya, yang kaleng-kaleng, nggak mungkin bisa membuat atau menciptakan yang seperti ini. Ya, termasuk bumi sendiri, tempat kita tinggal, tempat kita berpijak, ya, segala macam bentuk, segala macam lapisan semuanya. Kita jalan-jalan aja misalnya kan, terus melihat pemandangan yang indah, ya, membuat kita takjub, cakep banget, gitu kan. Maka kalau lagi melihat yang indah-indah seperti itu, jangan lupakan bahwa yang menciptakan ini adalah Allah. Kita bacanya apa? Masya Allah, ma khalaqta hadza batila, gitu. Bawaannya nggak pengen pulang, ya kan? Kalau nggak ingin kerjaan, nggak ingin keluarga, oh di sini aja dah. Ya, bagus banget kita melihat. Saya awal bulan kemarin, ya, awal bulan Juli itu ke Garut, ya Allah,
melihat sawah terbentang luas gitu kan, kemudian dengan background gunung Papandayan, gunung Cikuray, masya Allah, takjub sekali, ya indah banget kelihatannya. Dan itu yang menciptakan, itu baru permukaannya, belum dalamannya, ya belum dalaman bumi. Nanti digali sekian meter ketemu ini, digali lagi makin ke dalam ketemu dan segala macam, dan ada semuanya itu, mulai dari emas, perak, kemudian apa lagi itu kan, minyak, gas, semuanya. Dan itu semua disediakan oleh Allah buat keperluan hidup manusia di bumi ini yang harus diupayakan terlebih dahulu. Nah ini yang pertama, yaitu penciptaan langit dan bumi. Yang kedua, waqtilafil laili wan nahar, silih bergantinya malam dan siang. Malam datang, siang pergi, siang datang, malam pergi, saling bergantian. Nggak ada yang apa namanya masih enak nih, ntar dulu dah gitu kan. Masih mager, ntar dulu belum, ntar dulu. Kamu kecepatan datangnya gitu kan, nggak ada yang pakai bilang begitu. Udah waktunya siang datang, ya maka malam berangsur pergi. Nanti udah waktunya malam datang, siang juga berangsur pergi. Nggak ada yang protes dan nggak ada yang saling mendahului. Bahkan tidak ada yang mengalami keterlambatan meskipun sesaat. Itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah sampaikan di surah Yasin, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa al-lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Sering baca ini kan? Rutin gak bacanya? Makanya yasinan malam Jumat. Bagi yang yasinan, bagi yang gak ya gak apa-apa juga. Bukan wajib kok, bukan yasinan kan dia, alhamdulillah. Lebih panjang, hampir setengah juz kan. Yasin mah ecek, duduk sebentar selesai, kahdian dong. Hampir setengah juz. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan. Jadi kalau matahari terbit, bulan udah nggak kelihatan. Meskipun kalau pagi-pagi masih matahari ada, bulan juga ada, gitu kan, masih kelihatan. Tapi nggak mungkin bulan sepanjang hari itu nongol terus kan saat matahari udah terbit, nggak mungkin. Dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi, nah tinggal bagaimana kita memfungsikan malam dan siang itu dengan sebaik-baiknya. Ya malam ya udah begitu aturannya. Kalau malam ya udah datang malam. Kalau waktunya siang datang siang. Tinggal kita memfungsikan malam dan siang itu dengan baik. Jadikan siang hari itu memang sebagaimana mestinya, malam juga sebagaimana mestinya. Jangan dibalik, ya, atau jangan ditunda. Udah malam masih aja pengen kayak siang, ya masih pengen ini, pengen itu, olahraga dan lain sebagainya. Ya, padahal udah jelas disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Malam kami jadikan sebagai pakaian, ya, yang akan menyelimuti tempat istirahat, dan kami jadikan siang itu tempat beraktivitas, ma'asya, mencari penghidupan. Jadi kerja, aktivitas siang, kalau malam santai-santai, istirahat, tidur. Begitu yang Allah ciptakan. Jangan dilanggar. Dilanggar akan banyak mudarat buat kita. Ya, coba aja, misalnya udah malam tapi masih pengen melek, pengen begadang, masih gak mau tidur, akhirnya begadang. Tidur jam 1, ya, kadang-kadang gak tidur, pasti sakit, ya kan? Mulai dari kelihatan wajahnya yang lesu,
kuyu, kusut gitu kan, matanya yang menghitam, ya sampai nanti akhirnya sakit gitu. Karena maksimal itu jam 11 maksimal, lebih bagus lagi lebih awal, itu akan lebih bagus ya. Kalau udah jam 11 lewat masih melek, wah ini apa nggak bagus, sesuatu yang tidak patut untuk kita lakukan ya. Karena ternyata Allah sudah menciptakan anggota tubuh kita, organ-organ tubuh kita ternyata juga menyesuaikan waktu siang dan malam. Kalau sudah malam udah melemah semuanya, udah butuh diajak istirahat, dan istirahat terbaik itu nggak ada lain kecuali tidur. Ya, nah silih bergantinya siang dan malam. Begitu ada pergantian siang ke malam, orang-orang menunggu waktu itu, karena di situ Allah perlihatkan sebuah fenomena alam yang luar biasa indah. Ada namanya apa namanya itu? Sunset, ya kan? Ketika matahari tenggelam, wah ditungguin sama orang-orang. Begitu juga ketika peralihan malam ke siang, matahari terbit, sunrise, sampai orang bela-belain naik ke gunung, ya kan? Pengen ngelihat matahari terbit gitu. Bro, pagi-pagi ya ngelihat matahari terbit, padahal cuma sekian detik doang kan. Saya waktu di Garut itu habis subuh tuh sambil baca Al-Ma'thurat sambil nungguin matahari terbit. Saya bikin apa namanya time lapse itu kan, sekian menit ya sampai akhirnya matahari itu terbit. Tapi memang itu sesuatu yang indah, dan itu adalah karyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kedua, peralihan malam dan siang. Yang ketiga, wal fulkil lati tajri fil bahr, bahtera yang berlayar di atas laut, bima yanfa'un nas, membawa apa yang berguna bagi manusia. Ya, Allah ciptakan laut yang luasnya lebih luas daripada daratan. Akhirnya merangsang manusia ini untuk berpikir gimana caranya bisa berjalan juga di atas laut. Maka terbentuklah kapal, ya kan? Awalnya dari kayu, lama-lama dari besi, dari baja, gitu kan? Kok baja nggak tenggelam? Padahal kan berat, gitu kan? Nah, ada ilmunya sendiri, ya, ada ilmunya sendiri. Akhirnya bisa mengapung di atas laut, meskipun bajanya beratnya ribuan ton. Kan gitu jadinya, merangsang manusia berpikir. Akhirnya bisa berjalan, pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, satu negara ke negara yang lain, ya. Sholatnya ditutup, muter lagi cari jalan yang lain gitu. Sampai sekarang ke sholat harus ditutup kan. Wah, muter lagi kan, jauh, ongkosnya lebih mahal, ya, biaya operasional lebih banyak dan lain sebagainya. Ya, tapi di jalan. Kenapa? Karena memang di situ ada kebutuhan buat manusia. Apa kebutuhannya? Bawa minyak dari satu tempat ke tempat yang lain, bawa bahan makanan, bawa sandal dan lain sebagainya. Begitu, ya. Ini yang juga dilakukan oleh manusia. Jadi memang sejak dulu Allah sudah berikan petunjuk kalau ingin bisa berjalan di atas laut, ya bikin bahtera, ya bikin kapal, dan ini sudah sejak lama. Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma, yang berikutnya apa yang Allah turunkan dari langit, ya, yaitu berupa air hujan, berupa air hujan. Ketika Allah turunkan air hujan, bumi akhirnya menjadi hidup setelah sebelumnya mati, ya, menjadi basah setelah sebelumnya kering, menjadi subur setelah sebelumnya tandus. Nah, kita sekarang nih lagi nungguin hujan, ya, udah lama juga ada hujan-hujan. Pernah sekali waktu itu hujan, ya, tapi sebentar banget gitu, belum sempat ngeresap udah berhenti hujannya gitu. Dan iya, kita lagi, ya, jalannya aja.
Dan ini sesuai dengan apa yang Allah sampaikan terkait dengan hujan yang turun. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Dan satu tanda kekuasaan Allah yang besar itu adalah al-ardul maitatu, bumi yang mati. Ahyainaha, kemudian kami hidupkan bumi itu. Wa akhrajna minha habba, kami keluarkan darinya biji-bijian. Faminhu ya'kulun, maka darinya mereka bisa makan. Itu bumi. Kelihatannya udah kering banget ikan panah sampai meletek tanahnya, atau meletek, pecah-pecah gitu kan. Wah, udah nggak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi begitu hujan turun, ya basah lagi itu bumi, gak lama tumbuh macam-macam tumbuhan. Ya, begitulah yang Allah perbuat. Nah, saya sampai sekarang ini baru mengetahui, oh begitu caranya. Itu kalau misalnya ada setu, ya kering, setu kering kan gak ada airnya, kan gak ada ikan otomatis kan, gak ada ikannya. Begitu hujan terisi lagi, banyak lagi ikannya. Ini siapa yang nawarin ikan gitu? Mikir lama tuh saya itu. Tahu-tahu ada orang mancing, kan berarti ada ikannya gitu kan. Ini ada yang nawarin ikan atau gimana, kan kemarin kering gak ada ikan. Ternyata ikannya ngumpet di bawah, masuk ke dalam tanah, yang tanahnya itu lembab, ada airnya, dan dia bertahan di situ. Yang luar biasa dengan yang ngasih ujuk siapa, harus begitu. Nah, itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya ketika bumi itu hidup, ya dari situlah manusia makan. Ya. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhil, kami jadikan padanya ada kebun-kebun kurma dan anggur. Jannatin min nakhil wa a'nab wa fajjarna fiha minal uyun, kami pancarkan padanya beberapa mata air. Liyakulu min thamarihi, supaya mereka dapat makan dari buahnya. Wa ma'amilatu aydihim, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Afala yashkurun, maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan di akhir ayat itu apa ya? Sungguh jadi teguran buat kita. Mengapa mereka tidak bersyukur ketika sudah diberikan yang beraneka macam itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan dari tumbuh-tumbuhan yang ada di atas muka bumi, termasuk juga dari diri mereka, dan apa saja yang tidak mereka ketahui. Surat apa ini? Yasin. Ya, surat Yasin. Ya. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan. Ya, jadi Masya Allah, hujan ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat buat kita, ya. Karena dengan air hujan yang Allah turunkan, bumi menjadi hidup, bumi menjadi subur, semua yang menjadi kebutuhan kita kemudian akhirnya tersedia. Ya, tinggal kita jaga alamnya doang. Ya, kalau kita jaga alam, maka hujan ini betul-betul menjadi air yang berkah, air yang mendatangkan manfaat. Tapi kalau alam gak dijaga, akhirnya ketika hujan ada banjir, ada longsor, ada macam-macam. Nah, ini karena ada ketidakseimbangan yang terjadi. Berikutnya, wabatha fiha min kulli dabbah, dan dia sebarkan di bumi ini segala jenis hewan dalam aneka macam bentuknya, warnanya, manfaatnya, kecil dan besarnya, dan juga waktu kehidupan yang berlangsung di atas muka bumi. Kalau dulu lagi nggak ada manusia, Allah menciptakan dinosaurus, ya kan, yang gede-gede itu, ya, karena lagi nggak ada manusia. Coba kalau ada manusia, ya ada dinosaurus, ya, T-Rex senang, ya, banyak makanan nih, gitu. Ya, makanya diciptakannya sebelum ada manusia. Nah, ketika Allah menciptakan manusia, ya Allah musnahkan
binatang-binatang besar itu kemudian Allah sesuaikan ukurannya. Nah, karena manusia kecil, ya binatangnya jangan lebih besar dari manusia, ya yang lebih kecil lagi. Ya, jadi dulu ada apa yang dinosaurus leher panjang itu, sekarang adanya jerapah, gitu kan? Ya dulu adanya T-Rex, sekarang adanya yang kecil lah, yang kecil-kecil, karena Allah menciptakan manusia. Ya, tapi menarik kalau kita perhatikan berbagai macam hewan yang ada. Yang sekarang ini ya, kita perhatikan kucing, kemudian anjing, burung dengan beraneka ragam bentuknya, ya, kemudian binatang buas dengan beraneka ragam bentuknya. Masya Allah, ini semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang bisa dipelihara, mana yang nggak bisa, mana yang boleh dimakan, mana yang nggak boleh dimakan, ya, semuanya. Ya, dan yang menarik lagi, setiap binatang yang tersebar di atas muka bumi ini Allah sudah jamin rizkinya. Ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya, setiap binatang yang melata di atas muka bumi ini maka Allah sudah siapkan rizki untuknya. Maka kalau melihat singa nerkam nerkam kerbau, biarin. Ya itu emang begitulah yang Allah sudah siapkan. Kasihan banget kerbaunya itu. Ya, apalagi kalau di alam liar kan. Ya di alam liar. Memang begitulah sunatullah yang memang Allah sudah atur. Ya, buaya nerkam rusa lagi minum ya di danau misalnya kan. Ya memang begitulah yang sudah Allah atur, dan itu rezeki buat masing-masing. Gitu. Tinggal kucing nih sekarang yang nungguin dikasih, karena kucingnya dipelihara. Kecuali kucing garong ya. Ya, saya memperhatikan begitu nih. Kalau kucing liar, kenapa dia lebih lebih punya daya tahan, lebih survive, ya. Kita kasih makan, dia dapat makan, dia nyari sendiri gitu kan, meskipun minta-minta sama orang, tapi akhirnya dia dapat makanan. Tapi coba kalau kucing kita pelihara di rumah, ya harus dikasih, ya kan. Kalau nggak dikasih, wah ini payah ya. Akhirnya saya kalau kucing itu keluar sana, keluar kerja gitu kan. Cari makan gitu. Jangan nunggu dikasih mulu makanan gitu kan. Keluar dia. Setelah dia cari makan, meskipun sesekali kita berikan juga makanan yang banyak buat mereka. Ya, buaya juga begitu kan. Nah, ini ada anekdot ya buaya. Ya, buaya itu dia binatang yang sebenarnya setia. Buaya itu binatang yang setia dengan pasangannya. Ya, makanya kalau orang Betawi ya nikah itu bawanya roti buaya, kan? Itu simbol dengan kesetiaan. Ya, buaya. Ya, cuma ya gitu. Buaya itu setia kalau lagi di air dia. Lagi di air. Kalau udah naik ke darat gitu ya Pak. Jadi buaya darat ya kan. Berbahaya. Gitu. Ya. Nah ini yang berikutnya Allah ceritakan. Yang berikutnya lagi wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ardh. Angin dan juga awan. Angin yang bertiup, kadang angin itu berhembus dengan membawa rahmat, kadang dia juga berhembus dengan membawa malapetaka. Terkadang datang dengan membawa berita gembira, ya kadang juga datang dengan membawa bencana yang menyedihkan. Begitulah angin. Ya kadang datang dari arah utara, kadang datang dari arah selatan. Kalau lagi datang angin gunung, sejuk rasanya. Kalau datang angin laut, kering rasanya kan gitu kan. Ya beginilah memang yang Allah sudah atur. Ya. Nah, ketika angin berhembus, ya awan juga datang kemudian dikendalikan antara langit dan bumi.
Ini awan berjalan. Ya, di antara langit dan bumi, dan semuanya tentu di bawah pengarahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Awan datang membawa uap air, nanti berkumpul lama-lama jadi banyak, karena udah saking banyaknya berat dia kan jatuh menjadi air hujan. Turunnya hujan di mana itu Allah yang mengatur, Allah yang menentukan. Ya, di sini nih orangnya soleh-soleh semua, hujan mulu. Ya maksudnya dia seger gitu kan. Ya di sini jangan nih somong-somong orang ini kan. Biarin dulu, tahan dulu hujannya, biar dia kepanasan semuanya. Ya, begitu hujan gak turun-turun, mereka sadar tuh kan, ya Allah, kita butuh hujan nih, akhirnya salat istisqa. Ya kan, jadi sadar kan, ingat sama Allah, istighfar yang banyak, astagfirullah, kalau ada dosa. Ya, akhirnya begitu sadar Allah turunin lagi hujan. Ya, jadi semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di Arab pun jarang hujan ya. Di Arab jarang hujan. Wah, berarti somong-somong. Nah, ini namanya kesimpulan. Kesimpulan yang mudah, cuma kadang-kadang juga nggak tepat kesimpulannya. Nah, di sana padahal ada rumah Allah ya kan, kenapa jarang hujan? Ternyata memang qadar alamnya yang dibuat seperti itu. Nah, ini semuanya ya disebutkan oleh Allah la ayat. Sungguh terdapat, ya diawali dengan huruf lam. La diawali itu inilah penegasan. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan, tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Cuma di kaum yakin, bagi orang yang mau berpikir. Kalau nggak mau berpikir, ya dia nggak melihat tanda-tanda itu. Ya, bagi orang yang mau berpikir, jangankan melihat yang jauh-jauh, melihat yang dekat aja, dia bisa menemukan ya bahwa di situ ada Allah. Ya, misalnya melihat diri kita sendiri. Makanya ada ungkapan mengatakan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia pasti akan mengenal Rabb-nya. Gitu. Lihat aja diri kita, dan saya senang kemudian memperhatikan. Ya. Nah, saya kemarin operasi gigi. Ya, saya tanya, emang giginya kenapa pakai dioperasi? Infeksi. Kok bisa infeksi? Saya bilang gitu kan. Diomelin saya kan, Abi bukan infeksi, infeksi katanya. Oh, infeksi. Apalagi itu? Jadi giginya tumbuh bukan di arah yang sebenarnya. Harusnya gigi tumbuh ke atas gitu kan, akalnya di bawah, dia miring. Ya, nyamping-nyampingan gitu. Nah, sehingga harus dioperasi. Saya bilang, ya Allah, tuh kalau numbuhnya nggak bener aja kan, akhirnya harus begitu dioperasi. Numbuhnya nggak bener, salah itu gigi, itu dioperasi. Ya, dan Allah kasih kita gigi yang akhirnya dengan gigi itu bisa menikmati, bisa mengunyah makanan. Itu kalau kita perhatikan satu persatu, ini Allah emang luar biasa. Allah ini yang keren, Allah ini yang hebat. Kayak gitu yang bisa menghantarkan kesan ke arah sana. Ya, nggak usah jauh-jauh. Maka kita mengenali diri kita dengan baik. Ya, siapa yang menciptakan kita, lagi apa kita di dunia ini, mau kemana kita nanti setelah dari sini. Ya, akhirnya akan menghantarkan kita kepada pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita. Ini ayat yang 164 ya, tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat 165 Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu id yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'iqab." Dan di antara manusia itu ada orang-orang yang menyembah tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, amat sangat cintanya kepada Allah. Walau yaral ladzina zalamu,
Seandainya orang yang berbuat zalim itu mengetahui, yarawna al-'adzab, ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, annal quwwata lillahi jami'a, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, wa annallaha syadidul 'adzab, dan bahwa Allah amat berat siksaannya. Niscaya mereka akan menyesal atas kezaliman yang telah mereka lakukan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di ayat ini Allah menyebutkan tentang keadaan orang musyrik di dunia dan juga siksaan yang akan mereka terima ketika di akhirat nanti akibat perbuatan mereka. Dan perbuatan mereka tidak ada lain kecuali adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah sebutkan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Ada orang yang menyembah tandingan selain Allah. Nah, selain Allahnya ini apa yang harus kita ketahui? Nah, selain Allah itu yang disebut dengan istilah Taghut. Taghut. Ya. Makanya di surat Al-Baqarah itu kan ada ayat kan? Di ayat habis ayat kursi itu, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijunahum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang-orang kafir itu walinya mereka, pelindungnya mereka itu adalah taghut. Nah, taghut itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuknya apa? Bisa macam-macam. Ya. Bisa harta, bisa kuasa, bisa jabatan, bisa macam-macam, ya, bisa jadi taghut. Saat kita bahasanya taghut itu sesuatu yang lebih kita cintai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kan kalau kita lihat raja cinta itu kan yang pertama sekali itu adalah Allah, berikutnya adalah Rasul, Allah dan Rasulnya. Setelah itu baru yang lain-lain, ya, keluarga, orang tua keluarga dan lain sebagainya. Nah, kalau dibalik tidak ada tepat. Ya, nah ini orang musyrik. Mereka menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka mencintai tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Ada sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Dia menceritakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah dosa yang paling besar? Rasulullah kemudian menjawab, anta ja'ala lillahi nidda wa huwa khalaqak. Anta ja'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar itu adalah engkau membuat tandingan atau membuat sekutu bagi Allah, wa huwa khalaqaka, padahal Allah telah menciptakan. Ya, ini dia syirik atau menyekutukan Allah. Makanya kalau di surat Luqman itu Allah menyatakan ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syirka la zulmun azim, karena syirik itu adalah kezaliman yang amat besar. Nah, apa maksud disebut kezaliman yang sangat besar? Karena zalimnya itu ke semua pihak. Ya, kalau kita zalim sama orang, ya ini zalim tapi kecil. Tapi kalau sama Allah, menyekutukan Allah, itu kita zalim ke semuanya. Zalim ke Allah, zalim ke diri kita, zalim ke yang lain. Itu menyekutukan Allah. Makanya disebut zulmun azim. Zalim sama Allah itu karena kita tidak memberikan hak Allah yang semestinya. Hak Allah itu kan satu, ya, untuk disembah oleh manusia. Itu hak Allah. Dan ketika menyembah Allah, menyembah tanpa menyekutukan Allah dengan apapun. Nah, saat kita syirik,
kita nggak memberikan hak ini dengan sebenarnya, dengan semestinya. Nah, zalim sama Allah, zalim terhadap diri kita sendiri. Kita ini adalah Abdullah, bukan Abdun min ibadillah, kan gitu kan? Kita ini adalah hambanya Allah, bukan hambanya Allah. Maka saat kita menyekutukan Allah dengan sesuatu, entah itu misalnya berupa manusia yang punya kuasa, entah itu berupa pohon yang besar, entah itu berupa makhluk lain yang Allah ciptakan, ya, semuanya itu makhluk, ya semuanya adalah Abdullah, hambanya Allah. Kita juga hamba Allah. Kenapa kita menjadikan diri kita itu hamba dari hambanya Allah? Harusnya kita itu menjadikan diri kita hambanya Allah saja, bukan yang lain. Gitu. Ketika menyembah Allah, bukan menyembah sesama makhluk. Zalim terhadap diri kita. Nah, terhadap yang lainnya, ya karena kita menjadikan mereka yang sejatinya itu adalah makhluk, sejatinya adalah hamba, kemudian menjadi tempat penyembahan kita. Ya, termasuk makhluk-makhluk yang gak kasat mata itu. Ya, jin. Menarik kalau jin itu ya, tipu dayanya itu luar biasa. Ya, kalau kita ngadepin orang kesurupan coba, ya kan? Sebenarnya kalau saya memperhatikan ke orang-orang yang paham dengan masalah-masalah itu kayaknya gampang banget ya, kayaknya gampang banget. Tapi kalau kita yang ngadepin, waduh, ya, kalau kita yang ngadepin itu luar biasa, kayaknya sesuatu yang susah gitu. Ternyata kalau diperhatikan gitu ya, ada satu trik yang suka dimainkan oleh mereka itu, oleh jin itu ya, yaitu melemahkan mental kita. Ya, itu yang mereka buat. Jadi kalau kita udah panik, bingung, takut gitu ya, udah nggak bisa. Kita baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, dia ngikutin. Ya, habis ngikutin dia bilang, gitu doang gue juga bisa gitu kan. Dalam hati kita pikir, waduh kamu empatnya ayat kursi gitu. Ya kan, udah kalah mental kita, kalah mental udah susah untuk menghadapi mereka. Sering bilang, kamu gak bisa apa-apa, kan gitu kan, kamu ini lemah, kamu ini begini, kamu ini segala macam. Ya kita benerin aja, emang saya lemah, tapi Allah yang kuat, gitu kan. Jadi kalau kita kembalikan semuanya ke Allah, Allah yang berkuasa, Allah yang hebat segala macam, dia itu makin lemah justru. Ya, saya udah jagain dia dari dulu, gitu kan. Kalau yang jin keturunan tuh begitu, ya. Tinggal kita bilang, dia tidak butuh penjagaan dari kamu, karena yang menjaga dia adalah Allah. Gitu. Jangan bilang kita yang jagain, gak usah. Ya sama-sama makhluk ya kan, kita ingatkan dia, yang menjaga dia adalah Allah. Allah menjaga dia, Allah pencipta dia, bukan kamu gitu. Waduh, mati gaya dia lama-lama. Saya mengalami itu, mencoba mempraktekkan itu kan dalam beberapa kesempatan itu. Meskipun saya tidak waduh, ini juga cuma Bismillah. Diingatkan aja Allah terus udah dia mati gaya. Nggak lama sadar gitu, baru ketemu kayaknya ini. Makanya kan orang-orang yang bergerak di dunia ruqyah itu bergerak itu dengan slogan dakwah mereka adalah dakwah tauhid. Jadi mengembalikan semuanya itu ke Allah, Allah yang berkuasa, Allah yang menjaga dan segala macam, bukan yang lain. Gitu ya. Nah itu syirik dengan kezaliman yang sangat besar yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Nah, sedangkan orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah, karena kecintaan mereka kepada Allah dan kesempurnaan pengetahuan mengenai zatnya Allah Subhanahu wa taala serta pengesaan mereka kepadanya. Mereka tidak menyekutukannya dengan apapun juga, mereka beribadah kepadanya semata, bertawakal kepadanya, mengembalikan kepada Allah segala urusan mereka. Itulah beriman. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
ayat 164 ini adalah satu sarana kita untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memperhatikan segala macam yang ada di alam semesta ini, segala macam hasil ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau betul-betul kita perhatikan, kita meyakini tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi satu sarana untuk semakin menumbuhkan dan menguatkan rasa cinta kita kepada Allah. Ya. Wah, ternyata memang gak salah Allah ini. Allah yang maha hebat, Allah yang menjamin hidup kita, Allah yang mengatur rezeki kita dan segala macam. Ya, meskipun banyak cara yang lain, ini salah satunya saja. Ya, cara yang lain misalnya dengan Al-Quran, kemudian menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Berikutnya itu adalah memperhatikan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Wah, itu membuat kita maunya itu dekat sama Allah, maunya itu nggak mau jauh dari Allah, nggak mau pisah dari Allah. Ya, karena kita meyakini Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, ini satu hubungan ayat 164 dengan ayat 165. Maka saat kita berbicara tentang orang beriman, dia pasti akan menjadikan semua ciptaan Allah di atas muka bumi ini sarana untuk semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semakin semangat ibadah, semakin tinggi tawakalnya, semakin pasrah dalam menjalani kehidupan, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Kemudian Allah mengancam orang yang berbuat syirik ini. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'ah. Ya. Seandainya orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat. Nah, ini kadang-kadang memang orang-orang yang jauh dari Allah, tidak mendapatkan hidayah dari Allah, orang yang kafir, musyrik dan segala macamnya, mereka sudah disampaikan berbagai macam peringatan, cuma nggak percaya. Ya, kapan mereka akan percaya? Kalau mereka melihat azab di depan mata kepala mereka sendiri, ngelihat langsung siksaan yang Allah sediakan untuk mereka, baru di situ mereka yakin dan percaya kepada Allah. Cuma kan terlambat, karena mereka bisa melihat azab langsung itu ya ketika mereka sudah di neraka nantinya, ngalami langsung. Ternyata benar yang dulu disampaikan oleh Nabi, ternyata benar apa yang Allah peringatkan. Menyesal mereka, tapi terlambat. Ya, dan dari situlah kemudian mereka meyakini annal quwwata lillahi jami'ah. Kekuatan itu hanya milik Allah saja, bukan milik yang lain, bukan milik tandingan-tandingan yang mereka buat selain Allah itu. Meskipun dulu tandingan-tandingan itu mengatakan kami yang kuat, gitu. Ya, kayak setan-setan itu kan begitu kan? Ya, ngomongnya mereka hebat, mereka kuat, mereka bisa ini bisa itu. Akhirnya banyak manusia yang ikut. Nanti begitu manusia ikut kafir kepada Allah, terus nuntut pertanggungjawaban mereka. Apa jawaban mereka? Inni bari'um minka, aku berlepas diri dari kamu. Kenapa kamu mengikutin aku? Kamunya aja yang bodoh. Inni akhafullah, aku takut sama Allah. Itu jawaban setan. Jadi ya udah, kita akhirnya tergoda bujukan setan dan kemudian menyesal atas kebodohan diri kita sendiri. Tapi memang kita perlu waspada terhadap mereka. Ya, karena mereka berusaha menjebak kita sepanjang waktu, ya, sepanjang waktu dan dalam berbagai kesempatan, gitu. Karena mereka ingin semakin banyak yang nanti akan menemani mereka ketika mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada ulama yang mengatakan maksud firman ini walau yaral ladzina zalamu dan seterusnya, hukum itu hanya miliknya semata dan tiada sekutu baginya, dan segala sesuatu berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Jadi ini satu keyakinan yang nggak boleh berkurang. Annal quwwata lillahi jami'an. Ya, segala kekuatan itu hanya milik Allah. Segala kehebatan itu hanya milik Allah. Segala kuasa hanya milik Allah. Tinggal kita yakin, kemudian memasrahkan semuanya kepada Allah. Ya Allah, terserah Engkau. Saya berusaha sebaik mungkin. Setelah ini mau bagaimana, mau seperti apa, aku pasrahkan kepadamu ya Allah. Wah, itu udah tawakalnya sudah hadir muncul. Ya nanti kalau akhirnya dikasih yang bagus, alhamdulillah kita bersyukur. Dikasih yang gak sesuai harapan, ya kita bersabar. Gitu. Tapi di balik itu pasti akan ada banyak kebaikan buat kita. Ya. Annal quwwata lillahi jami'an. Ini menarik ini satu prinsip yang gak boleh berkurang dari dalam diri kita. Terakhir, wa annallaha syadidul azab, dan sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Seandainya mereka mengetahui apa yang akan mereka lihat di sana secara nyata dan apa yang akan ditimpakan kepada mereka berupa azab yang mengerikan, azab yang menakutkan, disebabkan karena kesyirikan mereka itu, karena kekufuran mereka itu, niscaya mereka akan segera mengakhiri apa yang mereka lakukan. Cuma ya sadarnya belakangan, ketika ketentuan Allah sudah berlaku atas diri mereka, sehingga mereka tidak punya kesempatan lagi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita orang yang beriman ini sering diingatkan oleh Allah, ya, dengan berbagai macam peristiwa, dan peringatan-peringatan tersebut itu tujuannya cuma satu, agar kita ini kembali berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kemarin udah mulai agak melenceng gitu kan, Allah tegur, bukan lewat situ gitu kan, balik lagi. Tegurnya macam-macam, ya bisa dengan sakit, bisa dengan musibah, bisa dengan ujian, bisa dengan ini, itu dan lain sebagainya. Itu kita pahami semuanya adalah teguran Allah atas diri kita, biar kita kembali lempeng, biar kita kembali lurus. Nah, tapi jangan lupa dengan istighfar kita, dengan taubat kita, karena begitulah prasyaratnya kan. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Kalau mereka melakukan kekejian atau mereka menganiaya diri mereka sendiri, menzalimi diri mereka sendiri dengan melakukan dosa, fastaghfiru, mereka beristighfar kepada Allah, ya. Dzakarullah, mereka ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, kemudian beristighfar atas dosa-dosa yang mereka lakukan, gitu. Ya, akhirnya kembali lagi ke jalan yang lurus, jalan yang memang Allah inginkan atas diri kita. Ini orang beriman, dikasih teguran sadar. Kalau orang kafir, orang musyrik dikasih teguran masa bodoh. Nanti sadarnya di ujung, ya ujungnya itu adalah di akhirat, di neraka. Baru mereka sadar, tapi sadar mereka akan menjadi penyesalan yang tiada guna. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan 164, 165. Semoga jadi manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sisi tanjur pada jamaah yang bertanya, silakan. Pak Haji Ponco sudah tunjuk tangan, silakan. Dan saya kaitannya dengan surat Al-Baqarah 165 ya. Yang punya itu Anda dan ya. Kira-kira apakah ini mindset atau memang penciptaan yang sekarang ini berhala yang baru, yaitu uang? Ya. Kemudian dikata yuhibbunahum, apakah bisa dianalogikan koruptor ini sudah mendewa-dewakan harta gitu, sehingga mereka menduakan Allah, gak takut lagi gitu tangkap gitu, atau lebih takut ketangkap daripada takut pada Allah gitu, yang dikata yuhibbunahum tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, kalau
dibicarain mereka emang nggak bisa habis ya. Bagaimana nggak selesai-selesainya di negara kita juga ini kan. Berharap selesai, tahu-tahu ada lagi dan bikin kaget juga. 74 kilogram coba kan. Jadi memang Andada ini bahasanya tandingan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mulai dari pikiran, pemahaman sampai ke tindakan. Jadi ketika kita meyakini ada yang lebih hebat dari Allah, ada yang lebih kuat dari Allah, itu sudah Andada, udah penyimpangan, ya. Ada yang lebih kuasa dari Allah, nah ini bahaya. Nggak ada yang melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang paling. Yang selainnya di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kan memang berawal dari pemahaman itu tuh, ya. Mulai dari ketakutan. Wah, nanti kalau saya nggak begini, gimana nanti ini hidup saya, kan gitu kan? Wah, kalau saya nggak kerja, nanti gimana nih masa depan saya? Ketakutan itu tuh. Makanya dalam beberapa ayat itu Allah selalu menghibur orang yang konsisten dengan imannya, ya. Fala khaufun alaihim, kan gitu kan? Tidak ada ketakutan dalam diri mereka ketika menjalani hidup, termasuk dalam urusan rizki bahasanya, ya. Dalam urusan rizki di dunia ini, nanti masa depan saya gimana, nanti penghidupan saya gimana, gitu, ya. Karena kita meyakini Allah yang berkuasa atas diri kita, Allah yang sudah menjamin kehidupan kita. Nanti di sana masa depan kayak gimana, ya Allah pasti sudah menyediakan rezeki buat kita, gitu. Nah, dimulai dari situ, maka akhirnya dari ketakutan, akhirnya jadi pemahaman yang kemudian menyimpang, menyeleweng. Nah, di situ nanti menjadi cikal bakal tuh. Andada itu kan ada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah punya pemahaman yang nggak benar, kemudian ada seseorang yang menawarkan, kita akan mudah menerima, ya kan? Ya, ada bisikan sedikit, oh iya ya, nah, padahal bisikan yang menyesatkan kayak gitu. Percaya nggak dalam satu lahan sawah bisa untung 2 triliun misalnya? Itu penggilingan. Wah, ini lahannya seberapa luas sih? Itu penggilingan. Ya. Nah, itu kan apa? Satu penggilingan bahkan satu penggilingan untuk 2 triliun. Konslet terus. Yang bisikin siapa? Gitu kan, jadi karena bayangan itu, Indonesia ini hebat, Indonesia ini maju, gitu kan. Ketika ada yang bisikin sedikit, langsung percaya. Gitu. Nah, ini kalau pemahaman mulai menyeleweng, nah itu menjadi modal besar terhadap tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kayak kautor kan gitu kan. Ya mereka itu hilang rasa takutnya kepada Allah. Yuhibbunahum tadi. Ya, karena sangat cinta ke dunia itu kan tadi kan. Sangat cinta kepada dunia sehingga menghalalkan segala cara untuk bisa meraih harta dunia itu, yang membuat mereka hilang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi cinta yang berlebihan terhadap selain Allah itu juga bisa membinasakan kita. Karena cinta yang berlebihan itu hanya boleh kita berikan buat siapa? Buat Allah. Bahkan terhadap keluarga, terhadap orang tua, terhadap istri, pasangan, terhadap anak, nggak boleh berlebihan juga. Karena cinta kita yang terbesar itu untuk Allah. Punya istri cantik, ya kan? Wah, kita cinta banget sama dia, kita. Ya, terus kalau saking cintanya kepada istri bikin kita jadi malas ibadah, bahaya. Ya, udah azan kedengeran, gitu kan? Masih pengen deket aja sama bini. Rudi. Bukannya berangkat ke masjid, di rumah aja gitu kan. Ayo baru pulang nih, masih kangen sama kamu misalnya gitu kan. Pahit duit. Kan jadi bahaya. Gitu. Demikian Pak kira-kira ya. Ya, jadi yuhibbunahum itu juga ya. Iya.
cinta yang berlebihan itu, apalagi sampai mengalahkan cintanya kepada Allah, itu cinta yang membinasakan kita. Ya cinta sewajarnya aja. Ya bahasanya itu bukan meletakkannya di dalam hati, tapi meletakkannya di hati. Itu karena cinta kita itu yang terbesar adalah untuk Allah dan Rasul. Selebihnya di bawah. Nggak boleh melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya Pak Anas, silakan. Ini jamnya ini. Yang ini jamnya. Assalamualaikum warahmatullahi Ini jamnya kelas. Saya menjelaskan mengenai Iya. Allah menciptakan angin, awan dan hujan, ya kan? Nah, di kehidupan kita ini sering kita lihat namanya rekayasa hujan, ya. Apakah itu juga termasuk bagi mereka yang berakal gitu ya? Padahal kan Tuhanlah yang menentukan di mana turunnya hujan dan sebagainya. Ya. Syukran. Baik, ya, rekayasa hujan ya. Iya. Sebenarnya ini sesuatu yang tidak salah. Bahkan proses turunnya hujan itu kan juga akhirnya menjadi pemantik untuk orang-orang, untuk para ilmuwan ya, memperhatikan bagaimana proses turunnya hujan, faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan turunnya hujan, merangsang mereka untuk berpikir, dan itu bagus. Kira-kira bisa nggak nih hujan direkayasa gitu kan? Itu sesuatu yang bagus. Teknologi merangsang kita untuk berpikir, bagus, nggak ada yang salah. Tapi yang nggak boleh dilupakan itu adalah ketika hujan itu turun, ya kan? Itu izin dari Allah, gitu. Ya, hujan turun, ya itu izin Allah. Bukan karena kehebatan kita, tuh kan gara-gara saya nih hujan dari turun. Nah itu yang nggak boleh. Ya sama kayak kita ke dokter lah kan, kita ke dokter sakit, ini gara-gara ke dokter nih saya jadi sembuh. Bukan. Ya, Allah yang mengizinkan kita sembuh. Jadi di situ yang nggak boleh salahnya. Silakan, teknologi itu harus, dan kita umat Islam itu punya kenangan indah dengan itu. Ya, dengan kemajuan teknologi yang akhirnya kemajuan teknologi dunia Islam itu menjadi rujukan dunia sampai sekarang ya. Tapi keyakinan Allah yang mengizinkan, Allah yang menyebabkan, itu yang nggak boleh hilang. Ya hujan turun karena rekayasa, nggak ada salahnya, tapi yang menurunkan hujan itu adalah gitu Pak ya. Ya, silahkan berpikir segala macam itu, dan itu yang membuat dunia kita itu jadi maju. Dulu Islam itu maju karena rangsangan untuk berpikir itu, rangsangan untuk meneliti itu. Akhirnya jadi umat yang hebat, menguasai dunia sekian abad lamanya. Tapi ketika rangsangan berpikir itu hilang, ya kan, udah nyaman, malas untuk berpikir, hancur umat Islam. Gitu. Demikian Allah. Baik, saya rasa cukup untuk pertanyaannya, nanti diajukan ke peserta karena waktu sudah siang dan ini sudah mulai kelihatan. Kita akhiri kajian ini sama-sama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, ya Maulana ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.
اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.